Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita membahas perusahaan mau IPO lagi di akhir Juni 2023. Nama PT-nya Karsurin, stock code-nya CRSN, di sektor industrial. Kita lihat offering price IPO price-nya 120 sampai 125. Kita more infonya kita lihat ya. Ini bergerak di bidang testing, inspection, certification. Ini perusahaan, Anda bisa pelajari ya bidang usahanya nih. Yang jelas dia itu punya 19 cabang. Industri yang dipegang itu mineral, metal, energy, product, system certification, infrastructure, digital transformation, environment and sustainability, food and agriculture. Berarti banyak ini bidangnya nih. Addressnya di Shock Capital, di Sleepy, Legend S. Parman. Saham yang dijual ke publik kepemilikannya 20,75. Kita bisa lihat websitenya, silakan Anda pelajari. Oke ya. Kita akan lihat prospektusnya. Tujuannya kita adalah apakah harga 120 IPO price yang ditawarkan itu harga wajar, murah atau mahal. Kita akan menggunakan rumus dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku karangannya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa atau yang sudah listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store, silahkan download. Kalau Anda download akan lihat seperti ini. Klik Easy Stock seperti ini, open. Nah, ini ada bendera Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kita lihat bendera Indonesia, di sini ada 866 saham yang listed di bursa. Itu Anda bisa bandingkan nilai wajarnya dengan harga yang berlaku sekarang atau kemarin ya, karena ini tidak real time ya. Selalu mengupdate setiap jam 12 malam. Oke, kita akan masuk ke true value di sini. Oke, sebelum kita akan bongkar ini ya, prospektusnya. Pertama yang harus kita lihat adalah berapa jumlah saham yang beredar. Oke. Nih, jumlah saham yang beredar sebelum dia dijual ke publik, sahamnya adalah 2,292 miliar. Setelah dijual 12.600.000, bukan ini. Ini bukan. Ini belum dijual. Sebentar. Nah, ini dia. Sebelum dijual 2,292 miliar, setelah dijual 600 juta ke publik atau ekivalen 20,75%, itu jumlah saham outstanding share-nya jadi 2,892 miliar saham. Oke, setelah itu kita akan bongkar laporan keuangan yang diaudit. Oke, nah di sini kita akan fokus di neracanya. Kita akan menghitung 2 periode, yaitu periode laporan tahunan yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022. Nah, kita fokus di balance sheet itu hanya di kalau di sisi sebelah kirinya kita fokus di total aset lancar. Tetapi ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk mencari total aset lancar bersih atau net current asset, yaitu yang tidak ada kaitannya dengan cash flow. Karena kita sebagai pebisnis, kita
concernnya di cash flow, bukan catatan akuntansi. Nah, pajak dibayar di muka, uang muka, beban dibayar di muka, itu harus kita keluarkan karena ini hanya catatan akuntansi. Oke, terus kita bandingkan dengan total hutang jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kita masuk ke P&L. Di P&L ini kita lihat laba neto tahun berjalan atau net income after tax, laba bersih setelah pajak 30 miliar, yang tahun sebelumnya belum 1 miliar. Tapi ada akun-akun yang harus kita keluarkan, yaitu laba rugi bersih entitas asosiasi. Ini bukan yang kita selidikan kan perusahaan itu sendiri, bukan dari perusahaan lain di luar itu meskipun asosiasinya. Kita lihat core bisnisnya di sini, makanya kita harus keluarkan gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada dividen nggak dia? Ternyata ada dia dividen. Dividen 2021 dia bayar 2,1 miliar dan 2022 dibayar 10,7 miliar. Bagus sih perusahaan sudah bisa bayar dividen. Oke, kemudian kita lihat capital expenditure. Capital expenditure adalah 12,5 tahun 2022 dan 5,7 miliar tahun 2021. Nah, ini tidak ada akumulasi depresiasi dari mana? Nah, kita harus cari lagi ke catatan auditor untuk bisa menemukannya. Nah, di sini. Di sini kita punya piutang-piutang tapi tidak ada yang outstandingnya lebih dari 90 hari. Jadi so far aman semua di sini. Nah, kita lihat penambahan sisi aktiva tetap. Di sini lebih ya, 30 ya. 30 tadi kalau nggak salah di bawah itu saya lupa tadi. Kita pakai yang 30 ya. 30 biar konservatif aja. Terus akumulasi penyusutannya 14 miliar. Kalau yang ini kita pakai yang 18 atau 16,6 miliar dan depresiasinya adalah 11,2. Oke. Tidak cukup, kita lihat ke bawah lagi breakdown dari profit and loss. Oke. Kita lihat di sini. Kalau kita jumlahkan penyusutannya, penyusutan di sini ada penyusutan catatan 10, penyusutan yang di folder beban umum dan administrasi, dan catatan umum di beban pokok pendapatan. Amortisasi, kemudian penyisian penurunan nilai usaha yang ada di tahun 2021. Oke, sekarang kita mau running video untuk kita lihat tahun 2021 seperti apa. Oke, kita akan seperti ini. Tulis data-data dan jangan lupa email Anda. Growth-nya kita taruh 2%. Government bond Anda bisa cari di Bank Indonesia, CNBC atau Bloomberg. Juga ada di CNN ada kalau nggak salah. Kita cari. Nah, Capex, OPEX, depreciation itulah gabungan semua belanja modal, penyusutan, dan biaya dan pendapatan non operasional atau non recurring, itu harus masuk itu semuanya. Karena itu tidak terkait dengan sama cash flow atau bukan tidak terkait sama cash flow, itu kita harus tambahkan di sini. Kalau ada biaya dan pendapatan non operasional itu kalau plus kita keluarkan, kalau minus kita masukkan lagi. Jadi semuanya back to square one. Oke. List stoknya berapa, dividen berapa, oke, terus aset lancar bersih. Nah, current aset berapa nilai wajarnya tahun 2021?
151 dan 135. Kalau dia kan minta 120 sampai 135 ya. Berarti tahun lalu tuh kinerjanya oke ya. Kinerjanya oke, dia masuk termasuk harga yang 120, harga bagus. Karena kita hitung tadi 135 dan 150. Kita lihat tahun terakhir. Oke, kita lihat tahun terakhir CRSN. Sama seperti tadi, buka isi data-datanya. Kemudian kita taruh pertumbuhannya 2%, dan kemudian cari di Bank Indonesia kondisi capex depreciation. Oke, terus kita masukkan income jangka pendek, jangka panjang, jumlah saham yang beredar, dividennya besar nih 10,7 miliar. Dan terakhir kita isi net current asset. Sekarang kita klik check mark hijau, berapa? 132, 166, tidak beda jauh. Berarti saya bisa ambil kesimpulannya saham ini cukup murah karena ada upside yang nggak terlalu banyak ya. Upside-nya tuh kalau dia taruh di harga 125, upside-nya 10 perak sampai kan 135 ya, sampai 150, 10 sampai 25 perak. Kira-kira seperti itu. Kita jumpa lagi di video berikutnya.